Terima kasih Suster Yuliana. Bapak Ibu, untuk kegiatan acara selanjutnya kami mohon Bu Agustin untuk bisa memberikan penguatan untuk kita semua sebelum kegiatan hari ini dilaksanakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Betty. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga tetap semangat untuk kegiatan hari ini. Kita hari ini di sini ada 3 agenda, yaitu 1, pembekalan untuk wali kelas. Bagaimana kita akan berproses dimulai dari awal tahun ajaran. Bersyukur hari ini Bu Betty sudah mendapatkan materi tentang keyakinan kelas seperti itu, dan nanti Bu Betty akan berbagi bagaimana kita akan membentuk suatu keyakinan biar anak-anak di perjalanannya nanti di tahun 2023-2024 sungguh menjadi anak-anak yang membanggakan buat kita semuanya. Di sini wali kelas artinya bahwa wali kelas tidak bisa berdiri sendiri, berjalan sendiri, tetapi kita saling bergandeng tangan, saling menguatkan. Demikian juga kerjasama dengan orang tua. Saya sekedar hanya mengingatkan, kadang orang tua itu, kita bertemu dengan orang tua di virtual itu hanya untuk mengingatkan tagihan dan sebagainya. Yuk kita mulai di tahun 2023 ini, mungkin ada hal-hal yang penting, yang baik untuk parenting ya buat siswa. Mungkin diambilkan dari TikTok, dari Reel, atau dari manalah yang itu baik diketahui oleh siswa, nanti bisa kita akomodasi untuk dibagikan. Jadi kita tidak hanya membagikan tagihan, kemudian teguran yang karena anaknya agak tidak sesuai aturan. Tidak hanya itu, tetapi mungkin kita berikan hal-hal positif juga yang menurut saya orang tua di SMK Teresiana itu mulai pendidikannya itu perlu kita tambah lagi, biar sehingga kalau bayar berapapun itu tidak masalah kalau kita juga bisa memberikan yang baik, kualitas yang baik. Itu harapan saya. Yang kedua, nanti saya minta tolong Pak Abu berbagi terkait dengan e-perpus. Bapak Ibu, kita punya e-perpus di mana itu sebenarnya kerjasama yayasan yang bersama Gramedia. Nah, di situ juga berkaitan dengan wali kelas. Pas jam pendampingan kelas, saya mengingatkan lagi anak-anak, kalau Bapak Ibu materinya itu bingung mau dikasih apa, itu ada baiknya diajak buka e-perpusnya. Untuk kelas 10, kemarin ada link yang kami bagikan lewat panitia PPDB untuk diisi emailnya anak-anak. Untuk apa? Untuk dimasukkan ke akunnya e-perpus, sehingga nanti anak-anak bisa digital, literasi digital. Nah, itu harapannya. Jadi nanti kalau pas hari Senin, pas ada upacara, pas pendampingan, itu bisa diisi itu, sehingga nanti mengangkat nilai literasi kita juga. Dan kita semuanya juga, Bapak Ibu juga boleh membaca itu. Malah sangat disarankan. Kemarin dari Gramedia, bahkan dari yayasan itu minta mau buku apa mau dibelikan, tetapi tidak ada yang jawab si yayasan. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen buku apa, mungkin bisa kontak ke Pak Abu, nanti biar Pak Abu memasukkan ke keranjangnya untuk dibeli. Karena anggaran bukunya itu masih belum terpakai secara maksimal. Itu informasi yang perlu saya sampaikan. Jadi literasi itu sekarang menjadi rohnya juga. Kalau kita baca juga, bagaimana anak-anak kita itu kuat literasinya kalau kita sebagai orang tuanya tidak pernah memperlihatkan ke mereka membaca. Budaya membaca tidak ada di lingkungannya, itu nol untuk literasi, mengarahkan literasi ke anak-anak. Tetapi kalau kita sendiri memberikan contoh, nanti mungkin pelan-pelan anak sendiri juga akan melihat dan akan menjadi terbiasa. Itu tujuannya yang Pak Abu. Kemudian yang ketiga itu nanti Pak Iyo mau sosialisasi tentang beasiswa gardu pendidikan. Pak Iyo yang sudah mempelajari aturannya, ini untuk membantu anak-anak kita yang memang banyak kesulitan. Memang tidak banyak, tetapi cukuplah untuk membantu orang tua. Yang perlu ditekankan adalah kemarin adalah dari pihak yang memberi. Orang tua wajib sadar bahwa pendidikan itu tanggung jawab orang tua juga. Artinya bahwa beasiswa ini tidak untuk semuanya. Nomor
nominal SPP itu free semuanya, enggak, tetap ada kontribusi dari orang tua, sehingga memang ada kerjasama antara orang tua, sekolah, dan anak sendiri dalam belajar itu bisa terjalin dengan baik. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selamat membuka diri, membuka pikiran, membuka hati untuk hal-hal yang baik. Kalau yang kurang baik, mari kita pelan-pelan kita tinggalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Agustin. Mohon izin Bapak Ibu saya berdiri saja. Ya, kayaknya kok tegang ya. Ya, baik. Sebelum memulai kita mau ice breaking dulu. Yuk, silakan Bapak Ibu bisa berdiri sebentar supaya kita juga lebih fokus lagi. Mau yel-yel atau ice breaking Mas Bola? Puisi. Ya, Bapak Ibu ini kan nantinya juga semuanya akan menjadi calon guru penggerak yang akan menggerakkan sekolah kita tercinta SMK Teresiana. Baik, untuk slogan biasa nanti sebelum yel-yel kedua kita perkenalan dulu slogan untuk guru penggerak. Kemarin yang sudah mengikuti ada Suster, ada Bu Flo, bisa maju ke depan Suster sama Bu Flo membantu saya di sini. Sama-sama. Ya. Bapak Ibu, ya, slogannya kalau saya bilang guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yuk latihan dulu. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bukan bergerak ya Bu. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Yuk sekali lagi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ayo sudah siap? Ya, guru penggerak, mandiri, inovatif, kreatif, oh ya, guru penggerak, mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid. Hafal? Jawab sekali lagi. Guru penggerak, mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid. Ya, itu tadi baru latihan, sekarang yang benar. Jadi kalau saya bilang guru penggerak, yang pertama tergerak, bergerak, menggerakkan. Lalu guru penggerak, mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid. Ya, yuk siap. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Guru penggerak, mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sambil ngafalkan ya. Oke. Ya, tidak tegang. Oke. Ucapan selamat datang untuk guru penggerak di SMK Teresiana. Bapak Ibu semua, selamat datang, guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif untuk sekolah kita tercinta SMK Teresiana. Jadi Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya menjadi narasumber atau menjadi yang terbaik. Saya di sini akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua, saling diskusi bagaimana menerapkan budaya positif nanti di sekolah kita. Yang sudah baik kita tingkatkan, lalu yang kurang baik mari kita sama-sama perbaiki. Seperti itu. Ya, pertanyaan pemantik. Bapak Ibu kalau mengajar itu pasti diawali dulu dengan pertanyaan pemantik. Untuk apa sih Bapak Ibu pertanyaan pemantik itu? Pertanyaan pemantik ini untuk melihat Bapak Ibu untuk merefleksikan apa yang sudah Bapak Ibu sebenarnya lakukan atau Bapak Ibu yang sudah dijalankan. Menurut Bapak Ibu, apakah memberikan hukuman dapat menegakkan disiplin siswa?
Kita di sini saling diskusi ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti memberikan pendapatnya, memberikan idenya, memberikan pengalamannya yang sudah diterapkan di sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah memberikan hukuman itu dapat menegakkan disiplin siswa? Ada yang mau sharing seperti itu? Nah, tidak ada. Baik, saya mendekati saja. Bu Nurul kalau memberikan, Bu Nurul pernah memberikan hukuman ke siswa? Pernah. Menurut Bu Nurul itu saat memberikan hukuman ke siswa, apakah siswa itu menjadi disiplin Bu Nurul? Tergantung Bu, kalau itu kesalahannya siswa sudah dilakukan berkali-kali, maka memang diberikan hukuman, ternyata bisa merubah disiplin siswa. Tapi kalau baru sekali melakukan kesalahan ya tidak dihukum, karena sudah berkali-kali maka kemudian ya, dihukum. Menurut Bu Nurul itu karena sudah berkali-kali. Kalau baru sekali melakukan kesalahan itu tidak dihukum ya Bu, diampuni dulu seperti itu. Lalu kalau sudah berkali-kali itu lalu dihukum. Apakah itu anak itu besoknya setelah mendapatkan hukuman dari Bu Nurul, anak itu tidak melakukan tidak kesalahan lagi Bu Nurul? dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tertentu. Oke, berarti dalam jangka waktu pendek dia tidak melakukan kesalahan karena takut mungkin ya Bu Nurul. Lalu besok lagi dia akan mengulangi lagi seperti itu. Nah, itu pengalaman dari Bu Nurul. Lalu saya minta Ibu BK. Monggo Mbak Ana. Kalau saya tuh tergantung anaknya ya, Bu Betty. Kalau misalnya anaknya itu kan ada anak yang misalnya melakukan bukan kesalahan ya, indisipliner. Nah, misalnya contoh aja kalau misalnya pas terlambat gitu. Kalau misalnya emang dasarnya anaknya itu bukan apa ya, kayak kebiasaannya dia atau memang disengaja, itu tuh bisa gitu. Misalnya hanya diberitahu gitu tuh dia bisa besoknya nggak akan melakukan seperti itu lagi. Tapi kalau emang anaknya apa ya namanya, memang dari sananya atau mungkin dari ya kita nggak bisa menyalahkan keluarga kembali. Memang dari sananya pembawaannya seperti itu, mau diberikan apa namanya peringatan pun juga kadang-kadang akan terulang lagi. Makanya ketika misalnya ini kan sebenarnya kan nggak boleh memberikan hukuman, karena ternyata hukuman itu pun juga tidak menjamin bahwa anak itu akan menjadi yang disiplin. Nah tentunya sekolah itu harus memiliki apa ya namanya mengganti hukuman itu sendiri gitu. Misalnya saya juga sebenarnya ini sedang belajar karena ternyata dulu pernah misalnya anak disuruh lari, kan sekarang udah nggak boleh. Anak disuruh push up, sekarang sudah nggak boleh. Ya paling enggak ya kita harus memberikan, karena saya di sini adalah bimbingan konseling, ya memberikan pendampingan seperti itu. Karena ternyata hukuman sendiri pun dilihat tidak menjamin anak itu bisa lebih disiplin. Itu. Terima kasih Bu Ana. Menurut Bu Ana, hukuman tidak menjamin anak untuk berbuat disiplin. Satu lagi yang sebelah sini belum saya tanya, Bu Esti, kalau ada murid terlambat, kira-kira tindakan Bu Esti bagaimana selama ini? Baik, terima kasih Bu Betty. Kalau selama ini ketika siswa terlambat, biasanya saya mengajak bicara dulu. Terlambatnya itu kan biasanya banyak kategori, mulai dari yang karena bangun kesiangan, mulai dari yang terjadi sesuatu pada kendaraan yang dikendarai, sampai dengan kalau naik angkutan umum itu mungkin ketinggalan angkutan umum seperti itu.
tidak langsung dihukum seperti itu ya, tapi kita tanya dulu alasannya itu apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu, seperti pengalamannya Bu Valen ketika Esa itu ya, wawancara ditanyai oleh fasilitatornya bagaimana menangani anak yang terlambat di sekolah seperti itu. Nah, hari ini Bapak Ibu, nanti kita semua akan tahu jawaban dari bagaimana menangani anak supaya anak itu tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Apakah itu nanti dihukumnya lari lapangan atau menyanyi atau nanti ada pendampingan seperti itu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, Bapak Ibu, kita hari ini akan membahas tentang konsep utama modul budaya positif. Itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, lalu yang kedua adalah disiplin positif, lalu ketiga kebutuhan dasar manusia, lalu keempat itu motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, lalu yang keenam adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, asing bagi kita untuk mengucapkan segitiga restitusi. Saya juga sama. Dulu itu sebelum mengikuti diklat apa itu segitiga restitusi itu sama sekali tidak mengerti. Nah, baru setelah mengikuti diklat itu baru paham, oh segitiga restitusi itu adalah nanti tahapan yang digunakan Bapak Ibu guru untuk menangani siswa-siswa yang bermasalah, baik itu keterlambatan maupun masalah-masalah yang lain. Kita akan mencoba menggunakan segitiga restitusi untuk permasalahan agar bisa diselesaikan. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi win-win, kemenangan bersama seperti itu. Jadi anak juga tidak merasa disalahkan, Bapak Ibu guru juga bisa memberikan yang terbaik untuk siswa. Bapak Ibu, untuk pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentu tidak asing lagi kata-kata profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Saya paham Bapak Ibu sudah hafal di luar kepala tentang apa sih isi dari profil pelajar Pancasila. Baik, pada intinya Bapak Ibu di modul 1.1 yang saya pelajari di Diklat Guru Penggerak itu tentang paradigma bagaimana belajar menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan murid itu seperti kita, guru itu seperti petani, ya. Misalnya petani jagung, kita tidak bisa merubah jagung itu menjadi padi atau jagung itu menjadi singkong atau jagung itu menjadi pisang seperti itu. Kalau dia memang jagung, tumbuhnya, hasilnya pun tetap menjadi jagung, tidak akan berubah. Begitu juga dengan anak didik kita. Anak didik kita itu bukan kertas kosong yang lalu bisa ditulisi, tetapi anak didik kita itu sudah mempunyai bakat. Dan bakat itu bisa berkembang atau tidak, itulah tugas guru. Tugas kita sebagai pendidik untuk mengembangkan bakat-bakat itu. Bagaimana pohon jagung itu bisa berbuah banyak? Ya tentu kalau medianya itu bagus, pupuknya bagus, lalu penyiramannya juga teratur, lalu petaninya itu juga konsekuen untuk selalu memberikan yang terbaik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak menuruti kehendak gurunya, menuruti kehendak kita. Tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan anak melalui bakat anak yang sudah ada. Jadi ketika di pembelajaran mulai dari sekarang tidak usah dipaksa anak itu untuk bisa di semua mata pelajaran. Kalau matematika itu menuntut nilai anak untuk 90, lalu mata pelajaran kejuruan harus 90, lalu bahasa Inggris harus 90, yang terjadi apa Bapak Ibu? Anak-anak akan stres. Jadi kita melihat bakatnya anak itu di mana. Kalau di matematika kita kembangkan untuk matematikanya. Kalau memang bakat anak itu di bahasa Inggris, lalu yang kita kembangkan adalah bahasa Inggrisnya. Bukan semuanya harus sama seperti itu. Disiplin positif Bapak Ibu, dalam budaya kita makna
makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkan peraturan. Kita cenderung menghubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Ibu, kalau di sekolah selama ini yang kita rasakan kalau kita sudah bicara disiplin, berarti artinya semuanya harus tertata seperti itu. Yang terlihat adalah ketidaknyamanan. Ketika kita menggunakan kata disiplin, itu yang mungkin yang terbenak di pikiran kita adalah rasa yang tidak nyaman, takut kalau berbuat salah, takut kalau nanti kita mendapat hukuman dan lain-lain. Lalu Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan nilai-nilai kebijakan universal itu seperti anak itu mampu bertanggung jawab, lalu anak itu mampu disiplin, lalu anak itu mampu berkolaborasi dan sebagainya. Tetapi bukan unsur dari eksternal, unsur dari luar. Karena kalau unsur dari luar, karena kita merasa takut, lalu merasa nanti kita mendapat hukuman, anak itu sudah disiplin. Tetapi disiplin itu tidak akan berlangsung lama. Benar sekali yang seperti tadi dibicarakan oleh Bu Nurul. Kalau disiplin itu terdorongnya oleh eksternal, tentu disiplinnya tidak akan bertahan lama. Hanya sementara. Sementara gurunya mengawasi disiplin, besok-besok akan lupa lagi. Itu. Lalu instruksi itu yang bagaimana Bapak Ibu? Instruksi itu yang ada dari dalam. Sebagai ilustrasi, misalnya kita di jalan itu harus menggunakan helm. Kira-kira kalau kita tidak menggunakan helm, Bapak Ibu takut seperti itu. Takutnya kenapa Bapak Ibu? Takutnya kenapa? Kata Bu Agustin kalau jatuh bisa terbentur. Ada lagi yang takutnya karena nanti dikejar polisi atau nanti ditilang seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Agustin. Takutnya kalau kamu jatuh. Nah, itu namanya disiplin yang intrinsik, disiplin yang bermakna, yang kita tahu maknanya. Kalau tidak memakai helm, nanti kamu jatuh itu akan berbahaya. Bukan karena takut ditilang atau karena takut melanggar peraturan. Kalau takutnya hanya ditilang, berarti itu kita bisa disiplin, tetapi disiplinnya masih eksternal dan itu tidak akan terjadi lama. Besok ketika tidak berjalan di jalan raya, tentu kita tidak akan menggunakan helm seperti itu. Tapi kalau kita tahu manfaatnya helm itu untuk apa, untuk keselamatan, tentu dimanapun, walaupun kita hanya ke warung sebentar seperti itu, kita tetap menggunakan helm. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu ya seperti anak-anak dan kita semua manusia itu butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh berpakaian dan sebagainya. Lalu kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, kalau ada anak di sekolah yang istilahnya ribut, caper seperti itu sebenarnya anak itu hanya kurang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu apa? Rasa kasih sayang dan diterima. Tentu mungkin di rumah dia tidak diterima baik oleh keluarganya seperti itu. Lalu di sekolah itu dia terlihat seperti caper seperti itu ya. Jadi dia membuat ulah. Sebenarnya mereka itu bukan melakukan kesalahan yang bagaimana, cuman anak itu adalah anak yang kebutuhannya itu tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Bapak Ibu, di kelas mungkin kita sering menemui anak-anak yang over dibanding dengan teman-temannya seperti itu. Jadi di kelas itu dia selalu lebih power dari yang lain. Itu sebenarnya mereka hanya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan tentang penguasaan. Lalu yang keempat itu adalah kebebasan. Bapak Ibu pernah menemui kalau di sekolah anaknya itu malas untuk mengikuti pelajaran, ada yang siswanya tidur di kelas? Banyak seperti itu. Menurut Bapak Ibu, ketika anak tidur di kelas itu kira-kira kenapa? Karena ngantuk. Selain ngantuk, kenapa? Berdoa. Ya.
Itu karena mungkin kita kurang memberikan kebebasan di kelas Bapak Ibu. Anak itu hanya dituntut untuk memperhatikan kita saja, lalu anak itu diabaikan. Padahal mereka harusnya dia itu mempunyai kebebasan untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengikuti pembelajaran yang bagaimana? Yang sesuai dengan minatnya. Ketika ada anak yang berminat, dia suka sekali dengan ceramah, mungkin anak itu akan mendengarkan kita dengan berkobar-kobar seperti itu ya. Tapi ketika anak itu malas untuk mendengarkan ceramah dan kita paksa selama pembelajaran kita hanya memberikan ceramah, hanya memberikan tugas, anak itu tentunya akan tidur di kelas karena dia tidak mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan dirinya. Mungkin anak itu pengennya belajar dengan game, atau pengennya anak itu belajar itu dengan diskusi, atau pengen lihat film seperti itu. Jadi kita harus banyak belajar untuk bagaimana bisa mengakomodasi kebutuhan siswa supaya kebebasan siswa untuk mendapatkan pembelajaran itu juga terakomodasi. Lalu kelima adalah kesenangan. Itu juga kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu membutuhkan bertahan untuk hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. 1-5 inilah yang akan membuat anak itu banyak melakukan kesalahan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bapak Ibu, motivasi itu dibedakan menjadi 3. Kalau kita melihat anak itu disiplin, tentunya motivasinya itu berbeda-beda. Salah satunya adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Anak itu disiplin karena hanya ingin menghindari hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Lalu yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid itu melakukan suatu disiplin atau bertanggung jawab melakukan suatu kegiatan itu hanya karena pengen mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu juga merupakan motivasi ekstrinsik. Lalu Bapak Ibu yang menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Misalnya murid itu berlaku untuk disiplin bukan karena mereka itu takut untuk dihukum atau takut nanti terkena masalah, tetapi dengan disiplin anak itu sadar bisa menghargai dirinya sendiri dan juga menghargai orang lain. Ketika kita masuk di kelas ada anak yang terlambat masuk seperti itu, mungkin kegiatan belajar itu juga akan terhenti dan juga tidak konsen lagi. Itu anak itu bisa tahu, oh ternyata dengan seperti itu saya mengganggu kenyamanan kelas, artinya kita tidak menghargai orang lain. Oke, Bapak Ibu kayaknya agak ini ya, ngantuk ya. Ya, nggak apa-apa, nanti ada film untuk disiplin, nanti bisa kita lihat bersama-sama. Jadi yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk murid itu kira-kira yang film yang bagian mana? Itu setelah ini. Lalu sekarang adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Bapak Ibu, jadi disiplin itu ada 2 konsepnya. Ada disiplin dengan identitas yang gagal, lalu ada disiplin dengan identitas yang sukses. Yang gagal dulu Bapak Ibu, disiplin karena hukuman. Hukuman itu menyebabkan itu kalau bagi anak itu adalah menyakitkan atau tidak nyaman. Murid merasa takut atau memaksa memberikan kesalahan. Lalu murid menjadi rendah diri. Dengan kita memberikan hukuman Bapak Ibu, murid itu dengan sendirinya murid itu tidak diajarkan untuk jujur karena takut. Yang tadinya mungkin terlambat karena bangun kesiangan seperti itu, dia mau jujur, tetapi karena di pintu pagar itu sudah dihadap Bapak Ibu untuk memberikan hukuman, lalu anak itu berbohong, bukan karena kesiangan, tapi dia bisa berbohong karena motornya bocor seperti itu. Jadi hukuman itu bagi murid itu sangat menyakitkan, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah penghargaan. Yang satu, penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan. Penghargaan itu kalau misalnya kita di kelas, kita mengajar,
Ayo anak-anak, siapa yang bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik, besok ibu akan datang ke sekolah membawakan coklat, misalnya begitu. Mungkin ada ya Bapak Ibu yang seperti itu, atau mungkin akan memberikan hadiah-hadiah yang lain. Nah seperti itu. Sebenarnya itu tidak diperkenankan Bapak Ibu, karena itu juga tidak efektif, merusak hubungan. Artinya apa? Ketika anak itu terus mendapatkan hadiah, teman-teman yang lain tidak mendapatkan hadiah, tentu akan merry seperti itu. Oh, hanya si A saja yang mendapatkan coklat dari Bu Cecil misalnya, tetapi saya tidak pernah mendapatkan coklat dari Bu Cecil, atau saya bisa mendapatkan hadiah lebih dari suster sering selfie dengan saya, tapi teman-teman yang lain tidak diajak untuk foto misalnya seperti itu. Lalu mematikan kreativitas, karena dengan penghargaan anak-anak itu bisa tidak kreatif, karena segitu saja sudah dihargai oleh Bapak Ibu. Saya melakukan sedikit saja saya sudah mendapatkan hadiah, tidak usah lebih dari itu namanya mematikan kreativitas. Lalu mendukung dengan sistem ranking. Nah Bapak Ibu, jangan sekali-kali sekarang kita di kelas itu namanya ranking anak. Kalau ranking itu untuk tujuan tertentu mungkin hanya sebagian anak saja yang perlu tahu, tapi tidak usah semua. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menjadi murid, rankingnya itu 30 dari 30 siswa, dan itu dipaparkan misalnya di papan tulis, oh ranking 1 sampai ranking 30. Rasanya gimana Bapak Ibu? Iya, sedih banget ya, sedih, malu, besok nggak mau sekolah lagi misalnya seperti itu. Jadi ranking memang tidak disarankan. Lalu merampas hak menghargai dirinya sendiri, itu kalau kita memberikan penghargaan. Lalu konsep disiplin dengan identitas yang sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Apa isinya konsekuensi Bapak Ibu? Penguatan jangka pendek seperti tadi yang sudah diceritakan Bu Nurul, itu adalah konsekuensi. Kalau kamu datang terlambat, besok misalnya tidak boleh mengikuti pelajaran Bu Nurul, itu anak juga akan takut, tapi takutnya mungkin jangka pendek. Konsekuensinya apa? Ya konsekuensinya nanti Bu Nurul akan menambah pekerjaan lagi, misalnya seperti itu. Perlu monitoring keberlanjutan, lalu stimulus respon, murid menghormati peraturan, menghilangkan waktu untuk mengurangi kesalahan. Jadi itu adalah konsekuensi. Lalu yang disarankan itu adalah restitusi. 1. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pengesalan masalah jangka panjang. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya, memegang kontrol. Lalu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi yang selama ini kita lakukan ketika kita menghukum murid atau memberikan konsekuensi untuk murid itu hanya melakukan sebatas Bapak Ibu guru pantau saja. Selebihnya dia akan mengulangi lagi. Jadi dia tidak mempunyai unsur intrinsik dari dirinya untuk berusaha disiplin atau mengurangi kesalahannya untuk memperbaiki. Seperti itu. Lalu restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu bukan untuk menghukum siswa, tetapi kita mencoba untuk menyelesaikan masalah siswa. Lalu cirinya adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Lalu kedua, memperbaiki hubungan. Lalu tawaran bukan paksaan. Lalu menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu memuatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini Bapak Ibu supaya nanti bisa membedakan ketika Bapak Ibu melakukan pendampingan untuk siswa. Contohnya misalnya siswa sering tidak mengerjakan PR, itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat kepada bendera selama 10 menit. Dulu ada ya seperti itu Bapak Ibu, yang terlambat itu hormat pada bendera, lalu bisa lari-lari di lapangan seperti itu adalah hukuman.
Kalau konsekuensi itu adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Mungkin zaman saya atau yang seumuran dengan saya itu dulu waktu SD atau SMP ketika terlambat itu bisa nulis sampai 100 kali. Saya tidak akan datang terlambat lagi itu bisa sampai 100 kali, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, itu juga tidak disarankan. Konsekuensinya harus menulis tentang pernyataan ketidakterlambatan itu sampai 50 bahkan 100 kali. Lalu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau yang hukuman itu pasti guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi itu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Lalu kalau restitusi yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan kita menggunakan restitusi, tidak ada siswa yang merasa takut, tetapi siswa itu akan mencari solusi bagi dirinya sendiri, mengapa dia datang terlambat, mengapa dia tidak disiplin dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini ada video saya serahkan di sini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kira-kira penanganannya itu bagian yang mana. Boleh sambil minum, Bapak Ibu. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini mungkin ya. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Naren,
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan
Bapak Ibu, untuk posisi pemantau atau monitor seperti tadi, ini sebenarnya yang terakhir ini adalah yang disarankan. Ini adalah posisi kita sebagai manajer. Pak Bu, bisa minta tolong? Bapak Ibu sambil menunggu, yang pertama tadi adalah posisi penghukum, lalu ada posisi pembuat rasa bersalah, lalu yang ketiga adalah posisi sebagai teman, lalu yang keempat adalah posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Manajer ini yang harus kita lakukan. Jadi kalau ada murid yang terlambat seperti itu, lalu kita panggil. Jadi kalau dipanggil itu pasti murid itu merasa, oh saya ini pasti akan mendapatkan konsekuensi, akan mendapatkan hukuman seperti itu. Tapi setelah dipanggil kita akan memberikan penguatan kepada siswa bahwa terlambat itu memang hal yang salah, tetapi semua orang bisa melakukan kesalahan yang sama. Bahkan mungkin Bapak Ibu guru atau teman-teman juga akan melakukan kesalahan. Dari situ siswa tidak akan merasa dia itu akan dihukum, tetapi dia menjadi positif karena Bapak Ibu yang akan memberikan hukuman ketika berpikiran seperti itu ternyata malah menguatkan siswa seperti itu. Lalu Bapak Ibu guru bisa menanyakan kepada siswa kenapa bisa terlambat seperti itu. Ya. Nah seperti itu, lalu Bapak Ibu bisa tanya kepada siswa kenapa kok bisa terlambat seperti itu. Jadi siswa sendiri yang nantinya itu akan mencari solusi bagaimana dia itu bisa memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu tidak perlu menghukum siswa untuk yang masalah keterlambatan, tetapi Bapak Ibu akan mencarikan bersama-sama mencari solusi, dan solusi itu akan datang dari siswa itu sendiri dengan adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti yang akan Bapak Ibu terapkan ketika hari Senin besok. Hari Senin besok itu adalah jam perwalian bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu wali kelas wajib membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah keyakinan atau nilai kebajikan yang akan disepakati oleh seluruh anggota kelas seperti itu. Jadi ketika siswa itu nanti tidak melaksanakan kewajibannya, berarti siswa itu adalah melanggar dari apa yang sudah menjadi keyakinan bersama di setiap kelas. Nah Bapak Ibu sambil menunggu internetnya stabil lagi, untuk kegiatan hari Senin besok kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas. Jadi ketika ada murid itu terlambat, lalu mereka itu melanggar keyakinan kelas yang bagaimana? Oh ternyata melanggar keyakinan kelas untuk disiplin. Lalu solusinya bagaimana? Kita tawarkan kepada anak sendiri. Untuk solusinya supaya kamu tidak terlambat itu bagaimana? Anak sendiri nanti yang akan mencari solusi seperti itu. Jadi bukan kita sebagai guru yang menentukan solusinya untuk anak terlambat, untuk berlari di lapangan atau untuk menambah tugas selanjutnya, tidak. Tetapi anak sendiri yang akan mencari solusi bagaimana dia bisa disiplin kembali. Lalu kita tanyakan kepada anak itu maunya seperti apa ke depannya? Ke depan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya tentunya akan menjadi orang yang lebih disiplin lagi. Seperti itu. Mungkin susah Bapak Ibu diterapkan karena kondisi sekolah masing-masing seperti itu, atau mungkin kondisi siswa-siswa kita yang berbeda. Tetapi apa salahnya besok dicoba. Kalau ada anak yang melanggar disiplin atau yang kurang semangat atau yang mempunyai masalah, silakan nanti diselesaikan wali kelasnya dulu. Jangan langsung ke guru BK atau bahkan kepala sekolah. Silakan wali kelas itu adalah garda pertama untuk menyelesaikan masalah. Jika wali kelas itu tidak mampu menyelesaikan masalah bertahap, Bapak Ibu jangan langsung ke Bu Agustin, kepala sekolah. Tetapi silakan Bapak Ibu bisa menemui guru BK.
Ketika di guru BK itu juga sudah mentok tidak bisa diselesaikan, silakan nanti bisa bersama-sama diselesaikan dengan kepala sekolah. Jadi ketika ada siswa yang hanya terlambat atau siswa malas mengikuti pelajaran, silakan Bapak Ibu tangani sendiri dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Yang pertama itu jangan membuat anak merasa bersalah, tapi anak itu bisa dibobong dulu. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan, bahkan mungkin Bapak Ibu guru juga waktu sekolah juga pernah melakukan kesalahan terlambat seperti itu. Tapi anak yang akan mencari solusinya sendiri dan anak yang akan menerapkan. Kita berikan jangka waktu supaya anak itu bisa berubah. Kapan mau berubah? Kalau kamu sering terlambat, dengan konsekuensi kamu membuat konsekuensi sendiri, membuat bukan hukuman tetapi membuat solusi sendiri, lalu kapan mulainya akan berubah? Mungkin hari ini atau besok pagi. Nah, kita lihat perkembangannya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ini sudah saya sediakan untuk papan di sini. Besok Senin Bapak Ibu akan memulai membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu silakan dengan kreativitas Bapak Ibu masing-masing, boleh menggunakan tulis tangan, boleh menggunakan kertas seperti ini, atau anak maju ke depan itu untuk membuat keyakinan kelas, keyakinan yang akan disepakati bersama sebelum tahun ajaran dimulai. Nanti ketika keyakinan kelas itu sudah terbentuk, silakan bisa dicetak yang bagus dan itu nanti bisa ditempatkan di kelas masing-masing. Jadi anak setiap kali masuk, setiap kali di dalam kelas dia akan selalu ingat, oh keyakinan kelas yang harus diikuti apa? Menghormati teman misalnya, atau disiplin dalam mengumpulkan tugas, disiplin dalam masuk kelas, atau bisa berkolaborasi dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu, ini hanya simulasi, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di kelasnya masing-masing. Nanti pada hari Senin itu juga ada salah satu kelas yang akan di Mas Buam nanti minta tolong akan di sorting, Bapak Ibu akan membuat keyakinan kelas seperti itu. Nah itu untuk kegiatan di awal tahun ajaran. Monggo Bapak Ibu silakan mengambil satu sticky note ya. Ini tuliskan, Bapak Ibu pengennya kalau ini misalnya saya anggap Bapak Ibu sebagai simulasi, ini murid di kelas. Pengennya di kelas itu seperti apa? Silakan Bapak Ibu bisa tulis dulu di sini. Bebas nulisnya, tidak harus sama dengan teman-teman yang lain. Nanti setelah itu silakan Bapak Ibu bisa tempel yang Bapak Ibu tulis, silakan di kertas yang paling sebelah kirinya Bapak Ibu. Ini silakan Bapak Ibu tulis untuk kesepakatan kelas, kesepakatan dari masing-masing silakan bisa dituliskan dulu, nanti bisa ditempel di papan tulis, semuanya juga bisa menuliskan. Nah sudah boleh ditempel Bapak Ibu sambil olahraga. Misalnya kegiatan kelasnya itu nanti boleh pada saat diskusi harus saling menerima usulan yang lain atau bisa saling menghargai, atau kalau kerja kelompok harus semua terlibat aktif dan sebagainya. Silakan bisa Bapak Ibu tulis. Yang sudah boleh ditempel di pojok sebelah kiri Bapak Ibu atau di sini juga boleh. Bisa ditempel Novit.
Boleh di kertas yang pertama dulu, silakan Bapak Ibu bisa tempel di sini. Nanti bisa minta tolong satu orang yang mengelompokkan keyakinan apa yang mirip itu nanti dijadikan satu. Jadi nanti pada saat tekanan itu akan mengerucut. Ya, siswa termotivasi untuk belajar. Baik, Bapak Ibu, ini adalah harapan dari Bapak Ibu semua untuk pembelajaran di kelas. Oke, mungkin ada salah satu yang bisa membantu saya untuk berdiri di depan sini, Bu Esti. Iya. Sini. Toleransi komunikatif dan aktif, ya. Keyakinan kelas, anak-anak aktif bertanya. Nah, Bu Esti, ini nanti salah satu siswa bisa maju ke depan untuk membacakan keyakinan-keyakinan yang ini belum menjadi keyakinan kelas, tapi ini masih menjadi harapan kelas-kelas dari teman-teman semuanya. Ini nanti Bapak Ibu bisa kelompokkan. Di sini ada kata disiplin, ada kata komunikatif, ada kata aktif. Jadi di sini kata-katanya masih campur-campur seperti itu, masih belum menjadi sesuatu yang bisa diyakini bersama. Misalnya di sini masuk kelas tidak telat, kita ubah Bapak Ibu, kita menggunakan dari kata yang seperti ini, masuk kelas tidak tepat, itu menjadi kata yang lebih positif. Kira-kira kalau masuk kelas tidak terlambat, itu kira-kira kata positifnya apa? Datang tepat waktu. Nah, kita ubah seperti itu Bapak Ibu. Yang dituliskan anak itu pasti kata-katanya seperti ini. Tidak masuk kelas, tidak telat, atau tidak mengerjakan tugas tepat waktu, atau yang tadi seperti Pak Martin tadi masuk kelas tidak terlambat, kita rubah di sini menjadi datang tepat waktu. Bisa dituliskan di sini Bu Esti. Menjadi datang tepat waktu. Lalu tidak ada bullying dalam bentuk apapun. Kira-kira kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Kelas aman dan nyaman. Oke. Datang tepat waktu. Yang kedua, kelas aman dan nyaman. Lalu kelas aktif. Kelas yang kompak dan hal positif. Ini sudah positif ya. Saling menghargai guru dan teman, bertanggung jawab. Nah, lalu apalagi Bu Esti yang bisa dirubah dari kata yang tidak positif menjadi lebih positif lagi. Diusahakan tidak ada kata-kata tidak, jadi kita dirubah. Jadi datang tepat waktu, kelas aman dan nyaman. Lalu komunikatif. Bisa ditulis komunikatif. Nah, Bapak Ibu sambil menuliskan di sini, sambil menanyakan ke siswa, apakah datang tepat waktu itu bisa diyakini untuk keyakinan kelas? Apakah bisa Bapak Ibu? Bisa. Kalau datang tepat waktu itu bisa, lalu kita mengerucut lagi di sini. Artinya apa kalau datang tepat waktu itu? Disiplin. Kita menggunakan kalimat yang universal. Disiplin. Jadi nanti keyakinan kelas itu tidak berupa kata-kata atau kalimat, tetapi lebih ke kalimat-kalimat universal, kalimat-kalimat yang lebih bijak. Kelas aman dan nyaman itu bisa dirubah seperti apa Bapak Ibu? Sukacita. Oke. Terima kasih Pak Yo. Jadi nanti keyakinan kelasnya semua siswa harus disiplin. Disiplin itu ya datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu dan sebagainya. Lalu sukacita, komunikatif itu sudah ini ya, sepertinya sudah menjadi keyakinan. Ditulis di sini komunikatif. Dan itu tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, mungkin 5 sampai 7 saja. Kalau Bapak Ibu menulisnya sampai 15 mungkin nanti akan kesusahan. Nah, ini hanya simulasi seperti ini. Lalu dari kalimat yang seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa tempel di kelas. Ketika anak itu melakukan tindakan yang di luar ini, berarti melanggar keyakinan kelas. Ketika ada anak yang terlambat, nanti Bapak Ibu tanyakan, keyakinan kelas mana yang sudah kamu melanggar? Tentu mereka akan sangat ingat karena keyakinan
keyakinan kelas, dan diusahakan Bapak Ibu mendorong siswa untuk selalu mengingat keyakinan kelas itu setiap hari. Seperti itu. Mungkin akan susah, tetapi lama-lama dengan mereka itu membaca terus-menerus, dengan meyakini terus-menerus, itu lama-lama anak akan berubah. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ketika di diklat ini untuk budaya positif. Mari kita rencanakan bersama untuk budaya positif di sekolah kita. Apapun yang Bapak Ibu guru lakukan, apapun yang siswa-siswa lakukan, itu jangan dinilai negatif. Kita ambil yang positifnya saja. Seperti kemarin yang sudah disusun bersama tentang misi, itu tidak lagi bicara tentang kelemahan atau ancaman, tetapi kita berbicara tentang kekuatan dan apa yang kita miliki bersama-sama. Jadi mari kita budayakan dengan guru, dengan siswa untuk semuanya berpikir positif dan berbudaya positif. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, dan semoga bisa kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke selanjutnya. Selanjutnya adalah Pak Abu. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu.